Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4 dari SMA Negeri 47 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang pemaparan teks editorial yang telah saya buat. Teks editorial tersebut bertemakan pendidikan. Tanpa menunggu lama, akan saya mulai. Mau dibawa kemana masa depan pendidikan negara kita jika nilai prestasi akademik dikalahkan oleh usia tertua? Hal tersebut diterapkan dalam proses seleksi penerimaan murid baru sejak PPDB periode tahun 2020-2021. Sejak saat itu, usia tertua merupakan acuan utama bagi para siswa untuk dapat bersekolah dan terdaftar di sekolah negeri. Sedangkan nilai prestasi akademik hanya dijadikan aksesoris penambah kolom pada laman PPDB. Hal tersebut membuat seolah-olah sekolah hanya dijadikan tempat bagi para veteran tua untuk menempuh pendidikannya. Sedangkan anak-anak berprestasi yang berusia muda terpaksa harus menunggu dirinya untuk menjadi sedikit lebih tua agar bisa bersekolah di sekolah yang mereka inginkan. Lantas saja, kondisi tersebut memaksa sekolah-sekolah yang disebut unggulan harus menurunkan kualitas pendidikannya, yang mana nantinya akan berdampak kepada penurunan kualitas pendidikan secara nasional. Kira-kira apa tujuan dari pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tersebut? Tidakkah para pemangku pemerintahan memikirkan dampak apa yang akan terjadi ke depannya jika kebijakan ini tetap diberlakukan? Keputusan pemerintah yang memprioritaskan usia tertua sebagai syarat agar siswa dapat diterima di sekolah negeri menuai banyak sekali tanggapan negatif dari para orang tua murid yang anak-anaknya menjadi korban kebijakan tersebut. Puncaknya adalah ketika sekelompok orang tua murid berkumpul di depan kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk berorasi, demo, serta mengeluarkan protes terhadap kebijakan penerimaan murid baru dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang memprioritaskan umur tertua namun mengabaikan nilai prestasi akademik. Sontak saja, hal itu menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat serta menimbulkan rasa kekecewaan bagi orang tua murid dan anak-anaknya yang memiliki nilai mumpuni. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, mengatakan bahwa seleksi PPDB calon peserta didik baru memang diprioritaskan untuk anak yang memiliki usia tertua. Mengapa demikian? Karena hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Hasil PPDB memang berdasarkan umur bukan hanya di DKI, melainkan di daerah lain juga, ujar Susi kepada jawapos.com pada Sabtu 20 Juni 2020. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa ternyata peraturan tersebut bukanlah berasal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, melainkan berasal dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana peraturan ini tidak hanya diberlakukan di DKI Jakarta, melainkan seluruh sekolah di Indonesia akan merasakan kebijakan yang serupa. Peraturan tersebut menuai banyak sekali pertentangan dari para orang tua murid yang memiliki anak dengan prestasi akademik yang baik, serta mereka yakin bahwa anak-anaknya dapat diterima di sekolah negeri yang mereka sebut unggulan.
Mereka juga mengeluhkan bahwa betapa sulitnya untuk mendapatkan sekolah negeri dengan kualitas yang mereka inginkan, meskipun mereka yakin bahwa anak-anaknya dapat diterima di sekolah negeri tersebut, namun terkendala karena umur. Akhirnya karena rasa keputusasaan, mereka beranggapan bahwa pintar tidaklah penting, melainkan umur tua adalah kunci kesuksesan. Tanggapan negatif tentang PPDB jalur usia ini tidak hanya berasal dari kalangan orang tua murid, melainkan juga datang dari pihak sekolah. Para guru juga merasa kewalahan untuk tetap menerapkan pola belajar mengajar yang selama ini telah mereka terapkan di sekolah mereka. Hal itu disebabkan karena input nilai yang masuk di sekolah mereka lebih kecil dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Alhasil, pihak sekolah harus menyesuaikan nilai KKM atau nilai kriteria ketuntasan minimal yang disesuaikan dengan kemampuan maksimal dari siswa-siswi yang berhasil diterima di sekolah mereka melalui PPDB jalur usia. Hal yang seperti ini pernah dialami oleh salah satu sekolah di DKI Jakarta, yaitu Sekolah SMA Negeri 47 Jakarta. Sekolah tersebut terpaksa menurunkan nilai KKM-nya yang tadinya 80 menjadi 75 karena input nilai yang masuk kala itu lebih kecil dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Hal ini sama saja memaksa sekolah untuk menurunkan nilai KKM-nya dan menurunkan kualitas pendidikannya. Jika seluruh sekolah di Indonesia mengalami hal yang seperti ini, maka dapat disimpulkan Indonesia akan mengalami penurunan kualitas pendidikan. Karena PPDB jalur usia tersebut telah menimbulkan banyak keresahan dan kemarahan yang dialami oleh orang tua murid serta para guru, maka sebaiknya pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut yang didasari oleh Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Jika Permendikbud tersebut tetap diberlakukan, maka kebijakan pemerintah yang memprioritaskan umur tertua dan mengabaikan nilai akademik di dalam sistem seleksi penerimaan murid baru akan terus-menerus berulang. Akibatnya adalah cita-cita negara Indonesia yang ingin mengejar ketertinggalan di masalah pendidikan dari negara-negara lain akan semakin terhambat. Nah, itu dia tadi video yang berisi tentang pemaparan teks editorial yang telah saya buat. Semoga dari video tersebut dapat diambil manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.